Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessi Rahayu Sinta dengan NIM 1218383. Saya di sini akan menjelaskan tugas dari pertemuan 11 untuk mata kuliah Teknologi Web Service. Hal yang pertama yang harus dilakukan menjalankan SEM dan mengaktifkan Apache dan MySQL. Kemudian yang kedua adalah mengekspor database sesuai dengan materi web programming 4, yaitu perpustakaan. Setelah kita ekspor, dia akan muncul database yang bernama pustaka. Target pekerjaan kita adalah kategori. Setelah kita ekspor, setelah tabernya juga sudah masuk. Yang harus kita lakukan yang pertama kali adalah membuat server PHP. Server PHP-nya sudah dibuat. Ini mirip dengan pertemuan 6 dan pertemuan 7. Cuman di kostum sedikit, dimana database-nya diganti menjadi pustaka. Kemudian view-nya juga diganti berdasarkan tabel kategori. Sewaktu insert itu into kategori, value-nya kategori dengan data itu kategori. Untuk get kategori by ID, cukup diganti kategori by ID. Untuk update-nya kita atur berdasarkan update kategori, atur berdasarkan value kategori dan ID kategori. Yang dirubah hanya kategori saja. Kemudian untuk delete, kita delete kategori berdasarkan ID. Setelah kita buat server PHP ini, sebelumnya saya menyimpan server PHP itu di lokasi C, SEM, htdoc, foldernya adalah pertemuan 11. Setelah servernya dibuat, konfigurasinya dibuat, yang kita lakukan adalah mengecek dengan menggunakan Postman. Masih menunggu loading Postman-nya. Untuk mengetes view di operasi di server ini, view-nya kita tes. Ketikan seperti ini dengan keterangan tambahan operasi view send. Berhasil. Kemudian kita coba get by ID. Saya sudah mencoba untuk menyalin get by ID. ID-nya adalah 2. Berhasil. Kemudian kita coba insert. Mungkin kita coba tambah lain-lain.
Oke, masuk. Kita coba lihat hasil view-nya. Nah, di sini di ID 5 ada kategori lain-lain. Kita coba update. Tadi itu ID-nya 5. Kita coba ubah kategorinya adalah animasi. Oke, kita coba view. Kategori 5 menjadi animasi, betul. Kita lanjut dengan delete. Oke, data berhasil dihapus. Kemudian kita coba view lagi. Oke, data dan tempat sampai ke bisnis. Sebelumnya saya sendiri juga melakukan reset terlebih dahulu, karena sewaktu kita coba tambah data baru otomatis akan loncat menjadi ID 6. Maka dari itu kita coba reset di tabelnya dengan alter table, advanced property, auto incrementnya kita setting jadi 0. Oke. Setelah itu kita buka Eclipse-nya. Yang pertama adalah file new. Android application. Kita coba beri nama di sini perpustakaan. Dan di sini adalah org.si perpustakaan. Seperti ini. Tapi karena kan saya sudah membuat, kita lanjut saja langsung ke di sini. Di sini awalnya akan muncul hanya satu main activity. Kita tambah kelasnya dengan cara klik kanan. Nah, di org.si ini klik kanan, klik new class, buat satu dengan nama koneksi activity, kemudian finish. Ini karena kan sudah dibuat berwarna merah. Kemudian kita buat satu lagi dengan nama kategori activity, kemudian finish. Hasilnya akan seperti ini. Ada dua. Yang utama adalah main Java. Hal yang kita lakukan pertama adalah membuat koneksi terlebih dahulu. Package ini standarnya, ini yang kita import. Ini sebenarnya sumbernya adalah pertemuan 6 dan 7. Tidak diubah sama sekali. Perbedaannya hanya di sini. Kalau yang kemarin adalah biodata mahasiswa, nah sekarang kita ganti menjadi perpustakaan. Kemudian kita buat kategori activity. Kategori activity-nya yang pertama kita lakukan adalah kopas terlebih dahulu, kopas dari biodata mahasiswa. Kemudian kita sesuaikan, ini adalah pertemuan 11, sesuaikan juga ini file server atau koneksinya. Kita copy yang ada di pertemuan 11. Kemudian untuk tampilan kategori kita memakai operasi view. Printout-nya kategori plus URL. Sudah. Kemudian untuk insert kategori. Di sini untuk get kategori by ID. Kalau di sini untuk mengubah isi atau update. Nah, kalau ini untuk hapus. Setelah itu kita buat main activity-nya. Ini lumayan panjang.
hal yang saya kerjakan pertama adalah kopas dulu dari biodata dan kemudian sedikit kustomisasi. Ini untuk mengecilkan button. Kuncinya override di sini. Nanti scriptnya juga akan dibuatkan link biar mempermudah teman-teman yang belajar. Ini kuncinya di sini, SDK JKD Android di atas API versi 9. Kemudian ini tabel layout untuk memunculkan view di emulator nantinya. Ini tabel layout, nanti yang muncul adalah kategori ID dan action. Nah, yang muncul seperti ini ada 3. Kemudian layout kita menggunakan fungsi array untuk manggilnya, yang dipanggil hanya ID, kategori, ya, ID dan kategori saja. Ini untuk memberi warna. Terus di action itu terdapat edit dan delete. Di sini untuk menambahkan function editnya. Di sini untuk menambahkan function delete. Kemudian di sini table add view. Tutupnya, tutup dari script di atas. Di sini on click view. Oke. Di sini untuk menghapus delete kategori. Kalau ini untuk mendapatkan kategori by ID. Terus membuat ID tersembunyi, maksudnya auto increment tadi otomatis. Kemudian ini untuk pesan alat 1 mengubah data. Kalau di sini untuk mengubah datanya. Kalau ini adalah untuk tambah data. Terus ini adalah pesan untuk tambah data. Nah, ini buildernya lumayan panjang sampai ke sini. Sampai di sini, maaf. Dan ini untuk terakhir, penutup. Setelah itu yang kita lakukan adalah Android manifest-nya. Kita tambahin script. Ini berdasarkan dari script biodata mahasiswa yang pertemuan 6 dan 7 kemarin. Kita tambahin user permission Android, permission internet. Di sini sama persis, cuma diganti package-nya saja, perpustakaan. Dan untuk pengaturan tampilan, membuat tampilannya, kita di sini res, layout, activity mind. Oke. Di sini graphical layoutnya, kita juga bisa menggunakan konsep XML-nya. Saya kopas dari pertemuan sebelumnya, pertemuan 6-7 itu, terus saya ganti. Kalau kemarin di sini adalah tambah biodata dan ini diubah menjadi kategori. Terus yang diubah berikutnya adalah ini ada tabel biodata, kita ganti menjadi tabel kategori. Setelah semuanya telah selesai dikerjakan, maka hal yang harus kita lakukan adalah menjalankan emulator ini ke emulator org. Ini cara menjalankannya, hanya cukup klik kanan, run as Android application, tunggu proses loadingnya. Kalau selesai akan muncul seperti ini. Oke. Ya, perpustakaan di sini. Data ini ada 4 sesuai dengan yang ada di database ini, 4 di kategori ini. Kita coba tambah baru. Kita masukkan kategori misalnya budaya.
data berhasil disimpan dan akan muncul budaya. Kita coba edit. Budaya ini kita ubah menjadi kewarganegaraan. Update. Ya, berhasil muncul kewarganegaraan. Kita coba tes delete-nya. Oke. Tes delete dan berhasil. Kita coba tambah baru dan otomatis akan meloncat ke 6. ID-nya akan meloncat ke 6. Tes. Ya, meloncat ke 6. Kita coba hapus. Loncat ke 6 tersebut dikarenakan jika kita menggunakan konsep auto increment itu, dia mengetik kode sebelumnya walaupun sudah dihapus, dia tetap terhitung. Maka dari itu kita bisa melakukan alter table, kemudian advanced property, auto incrementnya kita reset menjadi 0. Nantinya dia akan otomatis mengikuti nomornya. Oke, alter. Saya di sini menggunakan SQL Yoke Enterprise ya. Kita coba lagi, kita coba tambah lagi apakah dia akan meloncat ke nomor 5. Oke, betul menjadi nomor 5. Untuk deskripsi codingnya nanti akan saya buatkan link di YouTube untuk skrip-skrip yang diperlukan. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf dikarenakan penjelasannya masih banyak yang kurang. Tapi untuk teman-teman yang seperjuangan yang sedang mengikuti mata kuliah TWS mungkin mengerti dengan apa yang saya jelaskan. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.